Halo semuanya, selamat datang. Hari ini, yuk kita ngobrolin soal kebersihan. Tapi bukan cuma soal sapu atau buang sampah ya. Kita akan gali lebih dalam lagi. Gimana sih tindakan sederhana menjaga kebersihan itu bisa jadi cerminan iman kita, sebuah jembatan spiritual yang nyambungin kita, Sang Pencipta, dan bumi yang kita tinggal ini. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng analogi ini. Iman itu kan kayak rumah yang dalamnya udah kita hias secantik mungkin. Tapi pertanyaannya, apa kita bakal benar-benar nyaman kalau halaman depannya kotor dan jalan menuju pintu itu penuh sampah? Pastinya enggak kan? Nah, inilah inti obrolan kita. Iman yang sejati itu nggak cuma dirasain di hati, tapi juga harus kelihatan dari luar lewat tindakan kita sehari-hari. Sekarang, coba deh kita berhenti sejenak. Terus, renungkan pertanyaan ini. Kalau aja jalan di depan rumah kita, taman kompleks, atau bahkan lantai kamar kita sendiri bisa ngomong, kira-kira apa ya yang mau dia sampaikan ke kita? Pertanyaan ini bukan buat cari nyari salah kok, tapi lebih buat ngetuk kesadaran kita gimana sih hubungan kita sama tempat kita hidup selama ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, bumi punya rasa. Ini bukan sekedar judul puitis ya, ini adalah gagasan bahwa setiap perbuatan kita di bumi ini punya gema spiritual. Dalam Islam, planet ini bukan cuma benda mati yang bisa kita pakai seenaknya. Bumi ini adalah ciptaan yang hidup, yang udah ditata rapi, dan ada larangan yang tegas banget buat kita supaya nggak merusaknya. Nah, ini dia landasan spiritualnya. Dari surat Al-A'raf ayat 56. Perintahnya jelas dan lugas banget. Jangan bikin kerusakan di bumi yang udah sempurna ini. Seringnya, kalau kita dengar kata kerusakan, pikiran kita langsung ke hal-hal besar, kayak penebangan hutan liar. Padahal, ayat ini juga ngena banget ke tindakan kecil kita. Sampah yang kita lempar dari mobil, plastik yang kita pakai sekali buang, atau got depan rumah yang kita cuekin. Semua itu, sekecil apapun, adalah bentuk kerusakan. Gambaran soal retakan kaca ini pas banget ya. Awalnya mungkin cuma satu bungkus permen yang kita anggap, sepele. Tapi coba bayangin, kalau 100 orang, 1000 orang mikir hal yang sama. Retakan kecil itu jadi menyebar. Sudut jalan yang tadinya bersih jadi tumpukan sampah. Nah, ini bukti nyata. Kerusakan kecil yang dilakuin rame-rame bisa jadi bencana besar. Selanjutnya, yuk kita lihat gimana caranya kebersihan itu jadi semacam tanda yang bisa kita lihat dari iman yang gak kelihatan. Ini jembatannya yang nyambungin apa yang kita percaya di dalam hati dengan apa yang kita lakuin di dunia luar. Coba perhatiin deh kata yang dipakai di sini, menyukai. Wah, pesannya jadi hangat banget kan? Menjaga kebersihan itu ternyata bukan sekedar aturan yang kaku, tapi sebuah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita dari, waduh saya harus bersih, jadi saya pengen lakuin sesuatu yang disayang Tuhan. Beda banget rasanya. Nah, inilah yang dimaksud kesucian yang holistik atau menyeluruh. Islam itu nggak misah-misahin. Apa gunanya penampilan kita kinclong tapi omongan kita nyakitin orang? Buat apa ibadah kita rajin banget kalau tangan kita masih enteng aja buang sampah sembarangan? Kesucian yang sejati itu adalah harmoni. Harmoni antara bersihnya badan dan bersihnya hati. Antara kesalehan pribadi dan tanggung jawab kita ke lingkungan. Dan puncaknya ada di hadis ini. Sebuah pernyataan yang, luar biasa banget. Kesucian adalah setengah dari iman. Bukan cuma bagian kecil loh, tapi setengah. Ini artinya, kebersihan itu punya posisi yang fundamental banget. Tanpa kebersihan, iman kita itu belum utuh. Ibaratnya kita nggak bisa sholat tanpa wudhu, kebersihan ini adalah gerbangnya, pintu masuk menuju ibadah yang lebih luas lagi. Biar gampang, kita pakai analogi modern aja ya. Bayangin iman itu kayak sinyal wifi kita ke Tuhan. Nah, sampah, entah itu sampah beneran di sekitar kita, atau sampah di hati kayak iri dan niat buruk, itu tuh kayak gangguan sinyal, bikin koneksi kita jadi lemah, putus nyambung. Jadi menjaga kebersihan, baik lahir maupun batin, itu cara kita memastikan sinyal iman kita selalu full bar dan stabil. Oke, sekarang kita naik level ya. Dari ngomongin kebersihan diri sendiri, kita beralih ke tanggung jawab kita semua sebagai penjaga planet ini. Peran ini dalam Islam disebut sebagai khalifah. Nah, ini dia ayatnya, semacam surat tugas buat kita semua dari surat Al-Baqarah ayat 30. Ini adalah momen saat manusia dikasih job description utamanya di planet ini menjadi seorang khalifah. Kata ini sering banget disalahartikan sebagai penguasa, padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu, yaitu sebagai penjaga atau wali yang dipercaya. Jadi, khalifah itu apa sih sebenarnya? Slide ini ngejelasin dengan pas banget. Ini bukan soal mahkota, bukan buat gagah-gagahan. Ini tuh soal amanah, sebuah kepercayaan suci. Tugas kita bukan buat menguasai, tapi buat merawat. Bukan buat ngeruk isinya, tapi buat menjaga keseimbangan semua ciptaan yang udah ada dengan sempurna.
Coba lihat perbandingan ini penting banget. Di sisi kiri, itu tuh pemahaman yang sering salah kaprah. Khalifah itu penguasa yang boleh seenaknya. Nah, di sisi kanan, itu makna yang sebenarnya. Kita ini pelayan yang tugasnya melindungi. Pergeseran cara berpikir dari mentalitas pemilik ke mentalitas penjaga. Inilah inti dari amanah besar ini. Analogi sederhana ini ngena banget dan bikin konsep amanah jadi terasa personal. Bayangin deh, ada teman kamu nitipin kunci rumahnya pas dia pergi. Kamu kan bukan pemiliknya, tapi kamu dipercaya buat jagain. Pasti dijaga baik-baik kan? Nah, bumi ini adalah rumah itu yang kuncinya dititipkan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya, udah jadi penjaga yang baik belum ya kita? Oke, kita udah paham banget nih kenapanya ya kan, landasan spiritualnya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana kita bawa konsep-konsep keren kayak khalifah dan amanah ini jadi tindakan nyata di kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia cetak biru praktisnya. Kerangka ini namanya Gapura Pancawaluya. Ada 5 pilar aksi yang keren banget. Pertama, kajer, artinya kita bikin lingkungan kita sehat. Kedua, bager, baik hati, bukan cuma nggak buang sampah, tapi juga berani ngingetin teman dengan cara yang sopan. Ketiga, bener, artinya lurus dan jujur, kayak tetap milah sampah walau nggak ada yang liatin. Keempat, pinter, cerdas, paham dampak dari selembar plastik. Dan terakhir, singer, artinya terampil, tahu caranya bikin kompos atau ekobrik. Keren kan? Ini paket lengkap banget. Intinya gini, kelima nilai ini tuh kayak jembatan. Jembatan yang ubah iman kita dari sekedar keyakinan abstrak di dalam hati, jadi aksi nyata yang kita lakuin setiap hari. Iman kita nggak lagi cuma diukur dari seberapa sering kita ke tempat ibadah, tapi juga dari cara kita memperlakukan tempat sampah. Pada akhirnya, semua konsep hebat ini harus balik lagi ke diri kita masing-masing kan? Perubahan besar di dunia itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil secara pribadi. Yuk, kita pakai alat sederhana ini buat refleksi diri. Coba deh pakai model refleksi 4P ini. Gampang kok. Pertama, peristiwa. Dari semua yang kita bahas tadi, momen atau bagian mana yang paling klik atau ngena di hati kamu? Kedua, perasaan. Apa yang kamu rasain sekarang? Termotivasi, tertantang, atau mungkin jadi sadar akan sesuatu? Ketiga, pembelajaran. Apa hikmah utama yang bisa kamu ambil? Dan yang paling penting keempat, penerapan. Tentukan satu aja aksi nyata, nggak usah yang muluk-muluk. Mungkin sesimpel, oke, mulai besok aku nggak akan minta sedotan plastik lagi. Satu langkah kecil itu udah sebuah kemenangan besar. Kita tutup dengan renungan ini ya. Kalau iman itu ibarat cahaya di dalam hati, dia nggak akan berguna kalau cuma disimpan di dalam. Cahaya itu butuh jendela biar sinarnya bisa keluar dan menerangi sekitar. Nah, kebersihan dalam segala bentuknya adalah salah satu jendela terbesarnya. Lewat jendela itulah iman kita berhenti jadi urusan pribadi dan mulai jadi rahmat buat seluruh alam. Terima kasih.